Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Zakia. Saya sedang berada di Museum Mugaba, Museum Galeri Bahari yang berada di Manuraja. Saya ditemani oleh teman-teman saya. Ada Teh Rizky, ada Teh Sri, ada Teh Anissa, dan ada Teh Fuji. Kami dari IKIP Siliwangi dan selamat menyaksikan. Indonesia terletak di tengah Samudra Hindia dan Pasifik, mempunyai 5 pulau besar dan 17.000 pulau kecil, yang mana terdapat kurang lebih 7.000 pulau yang berpenghuni. 5 pulau besar itu adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan pulau kecilnya adalah Bali, Madura, NTB, NTT, Ambon, dan lain sebagainya, yang beberapa pulaunya terletak di garis ekuator. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai perbedaan dengan negara lain, yang mana pulau-pulau di Indonesia dihubungkan dengan perairan, sedangkan negara lain pada umumnya terdiri atas satu daratan besar dan tidak terbagi sebagai pulau kecil. Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Selain itu, negara maritim adalah negara yang memiliki banyak pulau. Indonesia secara geografis sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, sepanjang kurang lebih 81.000 km. Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada yang memiliki garis terpanjang di dunia. Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara, yaitu negara India, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Kepulauan Indonesia terletak di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia. Secara internasional, Indonesia ada di posisi strategis terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Posisi tersebut juga menjadikan pintu Indonesia dalam membangun ekonomi karena akses ke pasar dunia terbuka dengan luas. Latar belakang alam yang bersifat oseanik menjadikan Indonesia bercorak maritim. Secara hukum, penempatan Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim tertuang pada United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 yang disebut Prinsip Negara Kepulauan. Geopolitik Indonesia telah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, yaitu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga Kerajaan Majapahit yang merupakan cikal bakal negara Indonesia. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Nusantara yang mencapai kejayaan karena berpegang pada visi maritim. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil memerintah dan menguasai Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Keberhasilan Majapahit dalam mengembangkan teknologi bahari adalah dengan membangun kapal bercadik menjadi tumpuan utama kekuatan armada lautnya. Pada masanya, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7, dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta, kata Sriwijaya berasal dari kata Sri, yang artinya bercahaya atau gemilang, dan Wijaya yang artinya kemenangan dan kejayaan. Letak yang strategis Kerajaan Sriwijaya terletak di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Menurut para ahli, Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, Palembang. Strategi geopolitik negara Indonesia sebagai negara maritim. Potensi laut yang kaya dan letak yang strategis menjadikan Indonesia sebagai pintu perdagangan dunia. Menurut pengamat militer dari Universitas Indonesia, hal itu mengharuskan Indonesia memperkuat geopolitiknya melalui pertahanan maritim. Hal yang penting dalam geopolitik Indonesia adalah cara pandang bangsa agar melihat Indonesia sebagai negara maritim. Kita harus menjadikan laut sebagai prioritas pertahanan udara dan darat.
Geopolitik merupakan hubungan antara geografi, politik, dan kekuatan serta hubungan antar negara yang muncul dari kombinasi ketiga faktor tersebut. Secara sederhana, geopolitik berhubungan dengan strategi negara untuk mempertahankan wilayahnya. Geopolitik dalam perspektif klasik melihat negara itu punya ancaman dari negara lain. Jangan berpikir negara tidak punya musuh. Jika ada ekspansi kekuatan laut di sebuah negara dan pertahanan laut itu kalah, maka lawan bisa masuk ke darat dan menguasai negara. Oleh karena itu, pertahanan laut harus diperkuat. Kalau pertahanan kuat, maka negara lain akan datang dan mengajak untuk berteman. Geopolitik Indonesia bersifat anomali karena tidak berdasarkan pada pakem yang ada. Misalnya, di kawasan Asia Tenggara, negara terbesarnya adalah Indonesia, tetapi pertahanan Indonesia bukanlah yang terkuat.